Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir kelas saya pada mata kuliah pemrograman web. Langsung aja, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke slide presentasi yang udah saya buat. Jadi kita akan membahas step by stepnya, dan nanti di akhir kita akan demo aplikasi yang udah saya kembangkan. Oke. Nah, di halaman pertama mungkin ya udah lumrah, pasti ada cover. Nah, di sini pemrograman web, yaitu mata kuliah saya sendiri, dan saya mencantumkan judul Sistem Informasi Portofolio Digital dan Log Aktivitas. Sistem informasi portofolio digital, karena pada tugas akhir ini suruh mencantumkan portofolio digital seperti biodata atau CV, dan riwayat pendidikan dan log aktivitas, misal aktivitas harian dari divisi SDM dan General Affairs. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada identitas pengembang, yaitu saya sendiri dengan Abdul Hafiz dengan NIM 230500716, berkuliah di Universitas Yatsi Madani dengan Fakultas Teknologi dan Bisnis, prodinya ilmu komputer dan mata kuliah pemrograman web. Nah, untuk deskripsi singkat tentang aplikasi yang saya kembangkan, yaitu aplikasi portofolio digital berbasis web menggunakan kode Igniter 4 yang berfungsi untuk mengelola data biodata atau CV, riwayat pendidikan, dan aktivitas harian secara dinamis. Oke, selanjutnya presentasi selanjutnya di sini ada slide arsitektur teknis dan implementasi MVC. Nah, bisa kita lihat bersama. Nah, di sini ada konsep tadi. Konsepnya sesuai deskripsi singkat, aplikasi dibangun menggunakan kode Igniter 4 dengan pola model view controller atau MVC untuk memisahkan logik, data, dan tampilan. Ya, pada bagian arsitektur atau teknis ini, ya kan, saya menggunakan tadi framework kode Igniter 4 dengan pola model view controller MVC, ya kan, untuk memisahkan, ya kan, seperti yang terlihat di layar, ya kan, bisa kalian lihat di sini ada mungkin SS-an, struktur file aplikasi yang udah saya buat. Di sini ada app, ya kan, model, terus ada app admin, terus ada app controller. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama ada bagian model atau data layer. Nah, di sini pada bagian ini pada bagian model ini seperti aktivitas model dan aktivitas biodata model atau aktivitas pendidikan model. Nah, ini bertugas untuk apa? Nah, di sini untuk bertugas untuk menghubungkan aplikasi, ya kan, menghubungkan aplikasi ke database. Ya. Jadi pada model ini, ya kan, tadi file-file aktivitas model, biodata, pendidikan itu berfungsi untuk menghubungkan ke database. Yang kedua ada controller, ya, atau logic layer. Nah, di sini khususnya di dalam folder ini atau di dalam folder admin, ya kan, di dalam folder admin saya memasukkan di dalam folder admin itu berfungsi untuk mengatur logika, ya kan, mengatur logika CRUD untuk setiap fitur utama, ya kan, untuk setiap fitur utama atau fungsinya, ya kan, agar data yang saya masukkan atau data seseorang itu aman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada view atau presentation layer. Nah, untuk pada bagian ini saya menyusunnya secara modular, ya kan, secara modular di folder admin, di mana setiap fitur itu memiliki file. Nah, setiap fitur itu memiliki file create, ya kan, edit, dan indeks masing-masing untuk memudahkan pengelolaan antarmuka. Ya, jadi di dalam view ini tadi saya menyusunnya itu tadi antara file create, ya kan, edit, dan indeks itu untuk masing-masing, ya kan, biar memudahkan pengelola
ya kan, memudahkan antar mukanya. Nah, bisa dilihat, nah ini struktur filenya. Oke, selanjutnya slide selanjutnya itu ada struktur database, perancangan bisnis data, perancangan basis data atau entity relationship diagram. Nah, bisa dilihat bersama-sama di sini saya udah mengakses, ada SS ya, dari PHP MyAdmin ya kan. Nah, saat pada slide ini yaitu untuk struktur datanya ya kan, saya menggunakan fitur designer dari PHP MyAdmin untuk apa namanya, untuk memetakan ya kan, untuk memetakan relasi tabelnya. Nah, bisa dilihat, nah seperti itu. Nah, bisa lihat gambar ini ya kan, seperti yang terlihat ya, yang sama-sama kita lihat, tabel biodata itu menunjukkan tabel induk ya kan, atau master data ya kan. Tabel ini berrealisasikan atau berrelasi dengan tabel aktivitas harian. Nah, bisa dilihat ada garis hijaunya nih, berelasi ke aktivitas harian dan riwayat pendidikan ya kan, menggunakan Forgenkey itu biodata ID ya, seperti itu. Dan struktur ini memungkinkan aplikasi mencatat banyak aktivitas dan riwayat sekolah atau riwayat pendidikan ya, tanpa perlu mengulang input data pribadi ya kan. Jadi serta memudahkan ya kan, atau serta sudah disiapkan kolom khusus untuk menampung nama file ya kan, menampung nama file, foto dan video sesuai kebutuhan sistem ya, relasi suatu biodata ya kan. Nah, oke. Ada manajemen file ya kan, kolom, jadi memudahkan ya. Untuk selanjutnya di sini ada slide implementasi fitur utama atau backend. Nah, di sini pada slide ini ya kan adalah tampilan halaman backendnya ya kan. Di sini ada SS-an halaman backend yang udah saya buat. Nah, di sini apa namanya, saya telah mengimplementasikan fitur CRUD ya kan, create, read ya kan, dan delete, update dan delete ya kan, terintegrasi seperti fitur-fitur yang wajib memudahkan ya kan pengelola data. Pertama ada kolom search ya kan, terus ada kolom filter juga, terus ada yang ketiga mungkin pagination ya kan, untuk mengurutkan data ya kan, misalkan dari data terlalu lama atau ya data-data baru. Nah, itu ya kan fungsi search-nya. Nah, sistem ini juga sudah dilengkapi pagination-nya ya kan. Pagination membatasi tampilan 10 data atau 10 per halaman agar loading aplikasi tetap cepat ya. Jadi ketiganya ini sesuai dengan syarat dari tugas akhir saya, yaitu mencantumkan CRUD ya kan, create, read, upload, delete ya kan, terus fitur pencarian search atau filter, dan yang ketiga ya kan pagination ya kan. Yang ketiganya ini semuanya ada di halaman backend maupun halaman front endnya. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan front end atau portal publik. Di sini bisa kita lihat bersama. Nah, di sini ada SS-an halaman front end atau halaman publiknya. Nah, di sini ada halaman home yang paling belakang, paling depan nih. Ya kan, nih saya ambil dari halaman aktivitas. Ya, pada slide ini ya kan. Jadi di sini halaman backend ini atau halaman backend, halaman front end ini ya kan, dimana data semua ditampilkan ya kan. Di sini ada portal informasi terintegrasi, halaman publik berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi divisi dan general pada pegawai atau pengunjung umum ya. Pada umumnya semua halaman admin, yang admin kelola, yang admin input pasti akan tampil di halaman front end ya. Untuk logika algoritmanya mungkin umumnya seperti itu.
Terus ada tampilan data dinamis, ya kan, menampilkan data aktivitas harian, biodata, dan riwayat pendidikan secara real time dari database. Yang kedua, data yang diinput oleh admin otomatis muncul tadi yang saya bilang. Halaman ini tanpa perlu coding ulang. Jadi kita itu nggak susah-susah harus ketika mau ngedit atau menambahkan sesuatu harus masukkan coding ulang. Jadi kita cukup kelola dengan halaman adminnya. Nah, nanti di halaman admin bakal otomatis muncul ke halaman front endnya. Nah, terus ada fitur interaktif. Jadi pengunjung atau user ini dapat melakukan pencarian, search, dan filter data untuk menemukan informasi spesifik dengan mudah. Oke, jadi ketiganya ini saya menyatukan 3 slide poin utamanya: arsitektur teknisnya, ya kan, yang kedua ada struktur database atau perancangan basis datanya, yang ketiga ada implementasi fitur utama backendnya, yang keempat ada tampilan front endnya. Oke, nah di sini kita udah sampai slide yang terakhir. Mungkin dari slide-slide presentasi saya mungkin itu cukup jelas, ya kan, walaupun ada kurangnya mungkin saya masih tahap belajar. Oke, selanjutnya kita bakal mendemokan aplikasi yang saya kembangkan. Nah, di sini kita klik atau saya klik bareng-bareng, ya kan. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Di sini ada portal, ya kan, divisi HR. Nah, ini untuk tampilan front end-nya yang udah saya buat. Nah, di sini ada halaman home, halaman news, terus halaman pegawai. Nah, di halaman pegawai juga udah ada fungsi search, ya kan, atau filternya, ya kan. Terus ada di sini ada aktivitas biodata dan pendidikan, saya memasukkannya di dalam data ini, ya kan, atau mengelompokkannya di dalam data. Nah, di sini ada aktivitas harian bisa dilihat. Nah, di sini juga ada fungsi search dan filternya, ya kan. Nah, di sini saya udah memasukkan lebih dari 10. Nah, tadi, ya kan, lebih dari 10, dia otomatis ada pagination-nya, ya kan, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagian biodata di sini ada 1, ya kan. Ya, untuk pendidikan di sini, ya kan, ada 1 juga. Untuk algoritma atau logiknya di sini ketika si user, nah kita kembali lagi ke portal. Nah, ketika user itu tampil portal halaman front end, di sini ada tombol button login. Nah, di sini ada daftar, login. Nah, pada umumnya mungkin ketika orang daftar, ya akan mengisi, misal mengisi itu udah aktif tuh, udah terdaftar. Nah, ketika si user untuk login, nah itu akses itu ketolak. Karena apa? Ya kan, karena belum dapat akses dari admin. Karena itu tadi biar apa namanya, nggak acak, ya kan, nggak bisa dipegang sama semua orang, ya kan, halaman admin itu. Nah, misal kita masukkan atau kita masuk ke halaman adminnya. Nah, ini untuk halaman admin, di sini ada dashboard, news, ya kan. Nah, di sini untuk apa namanya, monitoring atau kita mau update sesuatu ke halaman front end. Nah, itu dari sini kita, ya kan, memanagenya. Semisal kita ambil dari aktivitas, ya kan, kita mau tambah nih. Nah, tadi saya udah memasukkan 12, ya, 12 aktivitas, ya kan. Saya mau menambahkan ke nomor 13-nya, semisal saya tambah. Di sini tanggal. Nah, untuk formatnya, ya kan, di dalam codingan itu pasti yang awal itu bulan, tanggal, baru tahun, ya kan. Bulannya bulan 12, tanggalnya 30, ya kan, tahunnya 2025. Untuk jamnya kita isi asal aja, ya, jam berapa aja udah. Nah, masukkan aktivitas. Nah, kita presentasi YouTube lah, ya. Asikin aja ya keterangannya seperti itu. Nah, di sini ada kita harus memasukkan foto, ya, misal foto apa aja kita cari, mana foto, misal nih foto ini, ya kita masukin nih foto. Nah, kita simpan. Lagi loading. Nah,
Nah, di sini ada pop-up atau notifikasi aktivitas berhasil ditambahkan. Kita lihat. Nah, di sini presentasi YouTube ya kan. Deskripsinya asikin aja, fotonya udah ada. Nah, kenapa dia ada di halaman paling atas atau di urutan paling atas? Karena di arahnya sini ya kan, yang pertama descending, berurutan yang paling belakang. Nah, kalau kita ascending pasti dia ada paling bawah ya kan, paling terakhir nomor 13. Nah, seperti itu. Misal kita mau lihat fungsi ya kan, edit, delete ya kan, terus lain sebagainya. Tadi fungsi CRUD-nya, misal yang tadi kita baru tambahkan, kita mau edit ya kan, kita mau edit yang tadinya presentasi YouTube jadi presentasi apa namanya, PowerPoint misal ya kan, PowerPoint. Kita simpan perubahan. Nah, kita lihat ya kan, dia berubah PowerPoint. Coba kita lihat dia terintegrasi atau dia masuk enggak ke halaman front end-nya. Kita lihat di data aktivitas. Nah, presentasi PowerPoint. Karena tadi saya udah mengubahnya, sebelumnya presentasi YouTube ya. Berarti fungsinya udah berfungsi nih ya kan. Nah, semisal kita mau hapus ya kan, berfungsi gak nih delete-nya ya kan, kita mau hapus, kita oke. Nah, aktivitas besar berhasil dihapus. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, udah kehapus yang tadi. Kita lihat paling akhir semisal. Nah, cuma 12 ya kan, karena tadi emang data terakhir itu 12, ketika saya tambahkan 13. Nah, berarti fungsi delete-nya itu sudah aktif. Sama untuk biodata juga, semisal kita tambahkan biodata, cukup banyak kalau biodata. Semisal pendidikan, kita tambahkan pendidikan, pilih jenjang, semisal S2. S2 nama universitasnya sama lah, semisal Universitas Yatsi Madani ya, semisal tahun masuknya 2028, semisal contoh 2000 berapa, 2000 semisal 2030 lah, semisal kita simpan nih. Nah, masuk nih ya, jenjangnya S2 Universitas Yatsi Madani. Kita lihat ya, yang tadinya cuma ada data 4 doang, 1 2 ya kan, S1 kita lihat nih, data pendidikan. Nah, masuk S2. Nah, misal kita mau hapus fungsi delete-nya, kita mau hapus. Nah, di sini kita apa namanya, kita refresh. Nah, dia akan terhapus. Jadi itu berarti fungsi CRUD-nya udah optimal atau udah berfungsi ya kan, dan fungsi search-nya misal tahun masuknya juga mungkin udah berfungsi, nggak mungkin sih. Nah, ini berfungsi ascending dari atas. Nah, ini SD, SMP, SMA ya kan. Nah, selain itu di halaman biodata juga saya nggak mencantumkan hanya biodata singkat. Nah, di sini saya mencantumkan ada lihat CV. Nah, di sini ada CV digital ya kan. Bahasanya apa namanya, jadi biodata kita lengkapnya lah ya, digital. Nah, di sini kita bisa lihat CV kita. Nah, ada namanya, ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir, deskripsi singkatnya, ringkasan keahlian ya kan, email, nomor, Instagram ya kan, terus alamat, nah keahliannya. Nah, seperti itu. Jadi saya bikin CV digitalnya selain biodata singkat ininya. Nah, jadi seperti itu ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau semisal mau mengunjungi apa namanya, portal yang aplikasi yang saya buat, nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi kunjungi aja ya, iseng-iseng, lihat-lihat aja iseng-iseng ya. Jadi tampilannya seperti ini ya kan, halaman adminnya tampilannya seperti ini, semuanya udah berfungsi ya. Mungkin
Itu aja yang saya bisa jelaskan dan saya paparkan. Kalau ada kurangnya dimohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Kalau ada kurang-kurangnya, saya masih tahap belajar ya, seperti itu. Mudah-mudahan doakan saya biar agar bisa berkembang ya kan, biar bisa biar bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi seperti itu. Mungkin saya tutup pada video kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.